Mari jemaat kita semua bangkit berdiri. Hiburkanlah, hiburkanlah umatku, demikianlah firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Mari kita masuk di dalam ibadah yang kudus. Dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan kita boleh berada di minggu yang ketiga, minggu Advent yang ketiga. Mari dengan hati yang penuh syukur, kita mau bergemar, kita mau bersorak, menyambut Sang Raja mulia. Dunia gemar dan soraklah, Rajamu lahirlah. Bersama kita mau bernyanyi bagi Dia. Dunia gemar dan soraklah, Rajamu lahirlah. Beri hatimu kepadanya. Bersama nyanyilah, sahabat bersama nyanyilah. Dunia gemar dan nyanyilah, Tuhanmu beratang. Bumi laut, gunung lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus. Yesus memerintahkan dunia dengan anugerahnya, sungguh ajaib kasih-Nya. Yesus memerintahkan dunia dengan anugerahnya, keadilan dan kebenaran, dan ajaib kasih-Nya, dan ajaib kasih-Nya, ajaib dan ajaib kasih-Nya. Sungguh ajaib kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umat-Nya dan membawa kelepasan baginya. Ia menubuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hamba-Nya itu. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dan biarlah seluruh umat mengatakan amin, haleluya. Mari kita bersama-sama dengan para malaikat, kita terus bernyanyi, berkumandang, memujikan Tuhan Raja kita. Gloria, mulia bagi Allah kita. Mari dengan penuh syukur dan sukacita, kita memuji Tuhan. Dengar malaikatnya, nyanyi suaranya, berkumandang kidung-kidung surgawi. Gloria
sembah Kristus Raja yang bakar. Yang di sorga disembah Kristus Raja yang bakar. Lahir dalam dunia dan Maria bundanya. Dalam daging di kanan firman Allah yang kekal. Yesus bayi yang kecil, nyatalah Immanuel. Dengar malak memuji, mulia bagi Sang Raja. Raja damai yang besar, damai yang besar, surga hidup yang kekal. Datang pilih bumi, beri harapan di dalamnya. Datang pandang dirinya, bangsa diterima. Agar kita orang yang percaya mendapat hidup bakal. Mendapat hidup bakal. Dengar malak memuji, mulia bagi Sang Raja. Jemaat dipersilakan duduk. Bukan karena kegagahan, bukan karena kehebatan, bukan karena kekuatan, bukan karena kebaikan. Kita dipilih semata-mata karena anugerah-Nya. Tak pernah Ia tinggalkan umat pilihan-Nya. Bahkan ketika kita mengabaikannya, Ia selalu bersama-sama dengan kita. Layaknya tiang awan dan tiang api yang selalu menyertai pada saat malam dan siang hari. Pemeliharaannya selalu nyata dan tak pernah terlambat. Gada dan tongkatnya senantiasa menyertai kita, sekalipun dalam kekelaman. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Dialah El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dialah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Tetaplah beriman padanya, karena pemeliharaan Allah itu pasti. Setia Tuhan di dalam hidup kita. Tapi kita orang-orang yang dikasihinya sering gagal meresponi kasih Tuhan. Tetapi Tuhan yang Maha Murah kembali manggil setiap kita untuk dengan segala kerendahan hati membawa segala pengakuan akan dosa-dosa kita. Dia mencari kita dengan kasih-Nya, dengan anugerah-Nya yang besar. Mari kita siapkan hati kita untuk mengakui akan segala dosa kita. Yesus mencariku, Yesus mencariku. Yesus Kristus lahir di Bethlehem.
Yesus mencari setiap kita. Yesus mencariku. Yesus mencariku. Oh, betapa ajaib anugerah-Mu. Oh, betapa ajaib anugerah-Nya. Yesus mencariku. Mari sekalian jemaat kita bangkit berdiri. Firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9 dan Lukas 19 ayat 10. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yesus Kristus mencari dan menebus kita. Yesus Kristus mati di Kalvari, Ia mati untuk tebus dosaku. Oh, besarlah rahmat dan kasih-Nya. Yesus menebusku, Yesus menebusku, Yesus menebusku, Yesus menebusku. Oh, besarlah rahmat dan kasih-Nya. Yesus menebusku. Marilah saat ini kita masing-masing lepas pribadi, kita menghampiri Tuhan, mengakui segala dosa-dosa kita di hadapan-Nya. Sesungguhnya siapakah kami Tuhan? Kami adalah orang-orang yang tidak layak, orang-orang yang pantas binasa, tetapi mendapatkan kasih karunia yang begitu luar biasa dari Tuhan. Tuhan, ampunilah setiap kami Tuhan, jikalau kami seringkali tidak menghargai anugerah keselamatan yang sudah Tuhan berikan buat kami. Ampunilah setiap dosa-dosa dan kesalahan kami, baik itu pikiran kami, perbuatan kami yang menyakiti orang-orang di sekeliling kami. Ampunilah kami. Kiranya Tuhan yang menyucikan dan menguduskan kami kembali, sehingga hidup kami menjadi hidup yang berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah pengampunan yang Tuhan sudah berikan. Dan biarlah mulai hari ini kami sungguh-sungguh hidup kudus di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Janji pengampunan dosa diambil dari Roma 8 ayat 1 hingga ayatnya yang kedua. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Amin. Mari kita memuji Tuhan, kita mau mensyukurinya dan berkata, aku tak tahu betapa ia menderita. Damai-Nya yang menghiburkanku, hatinya pun hancur di
salib, mahkota duri sebagai gantinya. Namun ku tahu Dia sembuhkan lukaku dan menghapus segala dosaku. Beban berat dijadikannya ringan, umat manusia Kristus Tuhan telah lahir. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Mari saat ini kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari saat ini kita mempersiapkan hati dan setiap diri kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Jeffrey Siau. Mari kita datang kepada Tuhan memuji, Tuhan aku perlu. Berdiri, Tuhan aku perlu ajaran-Mu, ajaran-Mu, janji-Mu abadi, genap dan oh Tuhan aku perlu, oh Tuhan aku perlu, ku perlu selalu. Mari kita berdoa, saudara. Kami datang kepadamu ya Tuhan, karena kami memerlukan-Mu. Tiap saat, tiap waktu kami memerlukan Tuhan. Dan Tuhan, hari ini ketika kami datang kepadamu, kami beribadah bersama-sama, kami menaikkan pujian kepadamu ya Tuhan. Dan sekarang Tuhan berkati kami dengan firman-Mu. Pada waktu kami membaca, kami merenungkan firman, Tuhan kuasai hati dan pikiran kami, dan Tuhan bicaralah kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara silakan duduk. Saudara bersyukur saya boleh ada di tengah-tengah saudara dan berbagi berkat firman Tuhan hari ini. Saudara, satu bagian Alkitab saya akan bacakan bagi kita semua dari kitab Ulangan pasal yang ke-30. Ulangan pasal yang ke-30 ayat 11 sampai 20. Ulangan pasal yang ke-30 ayat 11 sampai 20. Saya bacakan bagi kita semua, demikian firman Tuhan.
Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Juga tidak di seberang laut tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan kau tidak mau mendengar, bahkan kau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa. Tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Sampai semikian jauh saudara pembacaan bagian firman Tuhan. Saudara, kitab Ulangan adalah kitab yang sangat unik. Saudara, kitab ini ditulis oleh Musa sebelum bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Saudara, pada waktu Israel keluar dari Mesir, mereka tidak banyak mengenal Tuhan. Saudara, mereka hanya tahu bahwa Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub adalah Allah nenek moyang mereka. Tapi siapa Allah? Mereka tidak terlalu tahu. Bagaimana hidup sebagai umat Allah? Bagaimana menyembah Dia? Saudara, mereka tidak tahu itu. Saudara, itu sebabnya dengan susah payah, saudara, Tuhan melalui Musa mengajar mereka. Tuhan memberi mereka hukum di Gunung Sinai. Tuhan mengajar mereka arti ibadah kepada Tuhan. Tuhan mengikat perjanjian dengan mereka. Tuhan menunjukkan kuasanya supaya mereka percaya dan takut kepada Dia. Segala cara Tuhan lakukan untuk membentuk mereka menjadi umat Tuhan sebelum mereka siap masuk ke tanah Kanaan. Saudara, tetapi kemudian kita juga tahu apa yang terjadi. Ketika mereka sudah sampai hampir masuk ke tanah Kanaan, mereka berontak kepada Tuhan. Mereka berbuat dosa, maka Tuhan akhirnya menghukum mereka 40 tahun berputar-putar di padang gurun. Dan pada waktu kitab Ulangan ini ditulis, 40 tahun itu sudah hampir berlalu. Semua laki-laki yang pada waktu pemberontakan itu terjadi berusia 20 tahun lebih, sekarang sudah mati. Maka yang ada saat itu adalah generasi baru, umat yang baru. Mereka adalah orang-orang yang pada waktu pemberontakan itu terjadi masih kecil atau bahkan belum lahir. Dan sekarang sebagai generasi yang baru, umat yang baru, mereka siap sekali lagi mencoba masuk ke tanah Kanaan. Tetapi kali ini saudara, perbedaannya adalah Musa tidak diizinkan Tuhan untuk memimpin mereka masuk ke sana. Musa hanya akan melihat tanah Kanaan dari jauh, lalu kemudian dia mati. Dan Tuhan akan memakai Yosua untuk membawa mereka masuk tanah Kanaan. Maka sebelum masuk, saudara, sebelum Musa mati, saudara, Musa mengulangi lagi perintah Tuhan, ketetapan Tuhan, perjanjian Tuhan. Itu sebabnya saudara, di dalam bahasa Indonesia kitab ini disebut kitab Ulangan. Karena Musa mengulang lagi semuanya di hadapan mereka. Dia ulangi lagi kisah pemberontakan Israel, dia ulangi lagi berbagai hukum Tuhan, dia ulangi lagi konsekuensi melawan Tuhan, dan dia minta kepada mereka jangan berdosa lagi seperti bapakmu dulu. Saudara, bayangkan menjadi Musa waktu itu. 40 tahun dia memimpin bangsa Israel, tidak terhitung banyaknya tenaga, keringat, air mata dia curahkan untuk melayani bangsa itu. Dan Musa tahu persis betapa bebalnya bangsa Israel. Tidak ada bangsa yang kepadanya Tuhan begitu jelas menampakkan diri. Tiang awan, tiang api. Tuhan bicara di dalam awan dengan bunyi guru yang besar membuat mereka melihat kedahsyatan Tuhan. Mana
turun setiap hari untuk makanan mereka. Air ada di padang gurun, daging di padang gurun. Bahkan Musa katakan mujizat selama 40 tahun kasut mereka pun tidak jadi rusak. Begitu luar biasa Tuhan perlihatkan diri kepada mereka. Tetapi juga tidak ada bangsa yang begitu bebal seperti Israel. Terus menerus melawan Tuhan dan mau menyembah Allah lain. Saudara, maka untuk terakhir kalinya sebelum dia meninggal, Musa mengulang lagi semua perintah Tuhan dan dia mengingatkan ada berkat kalau kamu mentaatinya dan ada kutuk kalau kamu melanggarnya. Dan Musa mengajak mereka memilih. Pasal 1 sampai pasal 29 dari kitab Ulangan. Panjang lebar Musa mengulang semua firman, perintah, ketetapan dari Tuhan lengkap dengan berkat dan kutuknya. Di dalam bagian yang kita baca hari ini Musa menyimpulkan, dia meringkaskan semuanya hanya di dalam dua pilihan sederhana. Kehidupan atau kematian. Mana yang kamu pilih? Saudara, ketika membaca bagian ini, saya menangkap kesan Musa sebagai seorang pemimpin besar menjadi seperti seorang bapak yang sedang berpesan kepada anaknya. Dia seperti dengan kasih sayang membujuk, meyakinkan, memohon bahkan kepada mereka. Hai anakku, jangan bodoh. Jangan memilih yang salah. Pilih yang benar. Kehidupan, jangan pilih kematian. Saudara, di ayat 11 sampai 14 yang tadi kita baca, Musa berkata begini. Perintah-perintah ini tidak terlalu sukar bagimu. Dan perintah-perintah ini, kata Musa, juga tidak terlalu jauh. Tidak perlu engkau naik ke langit mengambilnya. Tidak perlu engkau ke seberang laut untuk mengambilnya. Saudara, apa maksudnya? Apa yang diminta oleh Tuhan tidak terlalu sukar. Apa yang diminta oleh Tuhan tidak terlalu jauh. Bukan di langit, bukan di awang-awang, bukan misterius, bukan di seberang laut, sesuatu yang asing yang tidak mereka mengerti. Musa berkata firman ini sangat dekat kepadamu, ada di mulutmu, ada di hatimu untuk dilakukan. Saudara, artinya firman Tuhan ini sudah sangat jelas diajarkan kepada mereka, ada di hatimu, kata Musa. Dan Tuhan juga sudah pernah meminta kepada mereka berulang kali, engkau harus mengajarkan itu kepada anak-anakmu. Ada di mulutmu. Maka firman itu begitu jelas, begitu dekat, tinggal engkau lakukan. Dan kalau firman itu begitu jelas, begitu dekat, begitu bisa untuk dilakukan, maka kalau begitu, semua memang tinggal masalah pilihan. Maka Musa berkata, silakan sekarang memilih. Kehidupan atau kematian. Keberuntungan atau kecelakaan. Saudara, saya merenungkan bagian ini dan pilihannya seakan-akan mudah, bukan? Siapapun termasuk kita, kalau ditanya pilih mana? Kehidupan atau kematian? Kita pasti pilih kehidupan. Keberuntungan atau kecelakaan? Kita pasti pilih keberuntungan. Tetapi Musa tidak akan mati-matian membujuk, mendesak, memperingatkan, mengancam mereka untuk memilih yang benar kalau pilihannya segampang itu. Bahkan tidak akan ada kitab Ulangan kalau pilihannya segampang itu. Kalau segampang itu, dari dulu orang Israel akan taat, mereka masuk ke tanah Kanaan, tidak perlu putar-putar 40 tahun di padang gurun. Kenyataannya orang Israel sudah pernah memilih kematian, kecelakaan, dan pilihan bodoh yang sama bisa mereka buat sekali lagi. Dan pilihan bodoh yang sama juga terus dibuat manusia sampai hari ini. Saudara, pertanyaannya mengapa seringkali kita memilih yang bodoh? Bukankah sudah jelas sekali, jangan pilih kematian, kecelakaan, pilih kehidupan. Jawabannya juga ada di sini. Musa berkata kalau mereka memilih mengasihi Tuhan, dia tegaskan itu berarti mereka harus hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, berpegang pada perintah, ketetapan, dan peraturan Tuhan. Kalau mereka lakukan itu, berarti mereka memilih kehidupan dan keberuntungan. Artinya memilih kehidupan adalah memilih mengasihi Tuhan, memilih untuk taat kepada Dia. Dan itu masalahnya. Saudara, Rasul Paulus di dalam Roma pasal yang ke-7 dia berkata, demikian aku dapati hukum ini.
jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Saudara, dosa itu digambarkan Paulus seperti sebuah hukum. Dan Paulus sengaja pakai istilah hukum untuk menunjukkan kuasa, tarikan, paksaan dari dosa di dalam hidup kita. Bagaimana cara kerja dosa? Saudara, kalau dosa berbentuk perintah, lakukan yang jahat ini. Jangan ke gereja, hujat Tuhan, pergi ke tempat itu gampang ditolak. Terlalu gampang. Masalahnya dosa tidak begitu. Contoh yang baik mungkin untuk menggambarkan dosa, seperti digambarkan seorang penulis, mungkin adalah seperti hukum gravitasi. Hukum gravitasi bukan suatu perintah dari luar, tetapi sebuah kekuatan yang membuat objek-objek mematuhi keinginannya. Benda-benda seperti tidak berdaya karena ditarik oleh gravitasi. Kalau jatuh pasti ke bawah. Contoh lain adalah rasa lapar, rasa haus. Waktu kita lapar, kita haus, kita tidak perlu diperintah untuk makan dan minum. Kita sangat tertarik, mencari dan berusaha untuk makan dan minum. Maka hukum dosa persis seperti gravitasi, seperti rasa lapar atau rasa haus itu. Hukum dosa bukan sekedar perintah yang memaksa kita melakukan sesuatu. Tetapi dia menarik kita dari luar dan mendesak kita dari dalam. Begitu kuatnya sampai akhirnya kita tunduk. Dan Paulus berkata itu seperti hukum. Aku ingin yang baik. Aku tidak ingin lakukan yang jahat. Tetapi yang jahat itu terus ada padaku. Menarik begitu rupa. Saudara, bukankah kita mengalami itu juga? Dan kita menemukan betapa sulitnya untuk tunduk kepada Tuhan. Betapa seringkali akhirnya kita malah menyakiti Tuhan, melawan Tuhan, menista nama Tuhan. Kita ingin lepas, tapi sulit. Saudara, ini menimbulkan pertanyaan bagi banyak orang Kristen. Bukankah Kristus telah mengalahkan dosa? Bagaimana mungkin kalau Kristus sudah mengalahkan dosa, tetapi dosa itu masih begitu kuatnya di dalam diri kita? Saudara, betul di dalam Kristus dosa sudah dikalahkan. Sehingga setiap anak Tuhan sudah bebas dari kuasa dosa. Yang Kristus lakukan adalah menjadikan dosa tidak memerintah lagi. Tidak menjadi penguasa lagi dalam hidup kita. Yang Kristus lakukan adalah mencabut dosa sampai ke akarnya dan mematikan itu. Dosa tidak lagi memerintah atas kita. Tetapi dosa tetap dosa. Sifat dosa yang ingin menguasai dan menarik kita itu tidak pernah berubah. Maka saya suka dengan gambaran dari seorang teolog. Dia menggambarkan dosa seperti begini. Seperti seekor badak masuk ke dalam restoran. Kalau ada badak masuk ke restoran, saudara, apa yang terjadi? Jelas dia akan sangat berkuasa. Siapa yang bisa lawan dia? Tetapi pertanyaannya juga, siapa yang mau tunduk kepada perintah dia? Diam di situ, gue mau seruduk, begitu kan? Badaknya memberi perintah. Apakah ada orang yang mau diam? Oke, silakan seruduk, begitu. Saudara, tidak ada. Pasti orang akan terus-menerus berusaha lari dari dia. Dia berkuasa untuk dorong kita ke sana kemari, dia berkuasa untuk bikin kita pontang-panting, dia bahkan bisa melukai kita, tetapi dia tidak bisa menundukkan kita di bawah kuasanya. Seperti itulah dosa di dalam hidup orang Kristen. Kuasanya jelas, tarikannya jelas, tetapi kita pasti bisa menang karena kuasa dosa telah dipatahkan oleh Kristus. Masalahnya adalah seringkali kita menyerah kepada dosa. Setan tahu dia tidak bisa tarik kita ke neraka karena kita sudah percaya kepada Yesus. Tapi dia akan usahakan supaya kita merasakan neraka itu di dalam dunia dengan melakukan dosa. Setan tahu dia bukan penguasa kita lagi. Tapi dia akan berusaha untuk menunjukkan bahwa dia masih mampu menguasai kita. Di dalam Kristus sungguh ada kemenangan atas dosa. Maka berjuanglah terus melawan dosa dan pilihlah untuk mengasihi Tuhan. Pilihan yang satu lagi Musa katakan adalah, kalau hati mereka berpaling dari Tuhan, tidak mau mendengar Tuhan lagi, kita bisa bayangkan dengan kondisi hati seperti itu, akan ada banyak dosa pelanggaran yang mereka lakukan, tetapi Musa hanya sebutkan satu saja. Kalau kamu berpaling dari Tuhan, tidak mau dengar Tuhan, akan ada satu ini yang kamu lakukan. Artinya ini adalah yang paling besar, yaitu mereka akan membiarkan diri disesatkan dan menyembah Allah lain dan beribadah kepadanya. Dan kalau mereka lakukan itu, Musa berkata, aku berkata kepadamu hari ini, engkau pasti
akan binasa. Saya kira seringkali kita tidak sadar akan hal ini. Ketika kita berpaling dari Tuhan, tidak mau mendengar Tuhan, bukan hanya dosa ini, dosa itu yang akan kita lakukan. Tetapi sadar tidak sadar kita akan melakukan yang paling Tuhan benci, yaitu menyembah Allah lain. Dan bagi Musa, ujung dari segala sesuatu adalah masalah pilihan. Apakah kamu memilih mengasihi Tuhan atau berpaling dari Tuhan? Kehidupan atau kematian? Tetapi Musa menambahkan satu bagian lagi yang tidak kita baca tadi. Ulangan pasal 30 ayat yang pertama sampai yang ke-10. Kita tidak baca bagian itu, saudara nanti silakan baca. Bagian itu saudara, ulangan 30 ayat 1 sampai 10. Adalah bagian yang sangat indah, yang juga selalu muncul di dalam kitab para nabi. Ketika para nabi menubuatkan penghakiman, kalau kamu berbuat dosa, kamu akan hancur, dihukum Tuhan, dibuang Tuhan. Para nabi selalu kemudian menambahkan, tapi kalau kamu bertobat, Allah akan pulihkan. Dan Musa menulis yang sama di dalam bagian itu. Kalau kamu bertobat, sekalipun kamu memilih jalan kematian, sekalipun kamu memilih jalan kecelakaan, sekalipun kamu sudah hancur-hancuran di situ, kalau kamu bertobat, Allah akan pulihkan. Seakan-akan surah Allah berkata begini, pilih kehidupan, kamu akan terima kehidupan dan berkat. Kalau kamu pilih kematian, kamu akan terima kematian dan kutuk. Tetapi aku akan terus-menerus memanggil kamu, terus-menerus. Sekalipun kamu sudah pilih kematian, sekalipun kamu ngotot mau kematian, sekalipun sudah berulang kali kamu ditarik untuk pilih kehidupan, tapi kamu terus-menerus masih pilih kematian, aku tidak akan berhenti memanggil kamu kembali kepada kehidupan. Aku akan terus-menerus menawarkan kepada kamu, pilihlah kehidupan. Saudara, maka saya membayangkan Allah seperti membuat sebuah jalan tembus di jalan kematian itu. Di titik manapun di jalan itu, kita bisa langsung berbelok. Dan Allah akan terus memanggil kita, belok kembali kepada jalan kehidupan sebelum terlambat. Saudara, maka pilihan yang Allah berikan, ternyata bukan seperti dua jalan bercabang yang tidak akan pernah bertemu. Kehidupan atau kematian. Kamu ambil jalan kematian, selama-lamanya kamu akan mati dan tidak akan pernah bisa kembali lagi. Tidak. Tetapi di setiap titik di jalan itu, sekalipun kamu sudah berdosa, sekalipun kamu melawan Tuhan, di setiap titik itu Allah memanggil dan kita bisa berbelok kembali kepada kehidupan. Saudara, itu anugerah Allah. Maka Allah seperti Bapa yang terus-menerus memanggil, kesini, pilih yang ini. Dan dia mungkin geleng-geleng kepala ketika melihat betapa bodohnya kita memilih kematian. Dan selalu dia akan berkata lagi, balik, aku buat jalan lagi di situ. Pilih yang ini. Saudara, maka memilih kehidupan adalah proses seumur hidup kita. Kadang kita bodoh dan kita memilih kematian, tapi Tuhan akan terus berkata lagi, pilih kehidupan. Dan sebenarnya Tuhan lebih senang berikan yang mana? Atau Tuhan mengharapkan Israel pilih yang mana? Berkat atau kutuk? Saudara, kalau kita mau menghitung ayat, di bagian berkat dan kutuk di dalam kitab Ulangan, berkat dituliskan 14 ayat. Kutuk dituliskan 54 ayat. Hampir 4 kali lipat. Kalau begitu Tuhan harapkan yang mana? Orang tua kalau pesan kepada anaknya, hati-hati kalau nyebrang, nanti ketabrak. Hati-hati kalau nyebrang, lihat kiri kanan, nanti ketabrak. Jangan ngobrol sambil jalan, nanti ketabrak. Jangan banyak bercanda di jalan, nanti ketabrak. Dan seterusnya, sampai anaknya kesel banget karena orang tuanya bawel banget. Tapi kalau orang tua bawel begitu, dia harapkan anaknya ketabrak atau tidak. Dia harapkan anaknya dapat kecelakaan atau sebaliknya. Kalau Tuhan harapkan mereka dapat kutuk, terbalik. Tuhan akan sebut kutuk sedikit saja. Supaya mereka anggap enteng itu. Tapi 54 ayat bicara soal kutukan, kecelakaan. Kalau membuat pilihan yang salah. Tuhan sangat rindu bukan untuk mengutuk dan menghukum umatnya.
tapi dia sangat rindu memberkati umatnya. Saudara, prinsip dasar di dalam hubungan kita dengan Tuhan adalah kebebasan untuk memilih. Kita bebas untuk memilih mana mau taat atau tidak kepada Tuhan. Kita bebas memilih apakah kita akan berdosa atau tidak. Kita bebas menentukan apa yang kita inginkan. Setiap hari dalam hidup kita ada pilihan untuk berdosa atau tidak berdosa. Kita punya pilihan berdoa atau tidak berdoa. Baca Alkitab atau tidak. Marah atau tidak. Mengasihi suami atau istri kita atau tidak peduli kepada mereka. Membenci orang atau mengasihi orang. Semua adalah pilihan. Pertanyaannya apa yang kita pilih setiap hari? Maka Musa menutup dengan menghadapkan pilihan itu sekali lagi kepada mereka. Ayat 19, saudara. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu, bahwa hari ini betul aku sudah menghadapkan pilihan kepada kamu. Kehidupan atau kematian, berkat atau kutuk, mengasihi Tuhan, mentaati Tuhan, atau berpaling dari Tuhan dan tidak mau mendengar Tuhan. Dan Musa mengajak mereka, pilihlah mengasihi Tuhan. Jangan bodoh. Saudara, saya akan menutup dengan sebuah cerita. Beberapa tahun yang lalu, saya mendengar cerita ini dari seorang teman saya. Dia seorang Singapura. Pada waktu dia usia 2 tahun, papanya meninggal. Dan mamanya sebagai single mother, dengan susah payah membesarkan dia dengan kokoknya. Setengah mati. Di usia 13 tahun mamanya kena kanker. Selama 3 tahun mamanya berobat habis-habisan uang. Maka dia dan kokoknya putus sekolah. Dia hanya sampai kelas 6 SD. Dan dengan kondisi seperti itu juga, mamanya tidak bisa banyak memperhatikan dia. Maka dia bergaul dengan geng-geng yang ada di Singapura dan dia terlibat dengan berbagai macam kejahatan. Dan dia mulai berkenalan dengan drugs. Umur 19 tahun dia mulai pakai heroin. Dan dia masuk penjara. Sejak itu berulang kali dia keluar masuk penjara. Dia berkata hampir 21 tahun hidupnya secara total sudah dia habiskan dalam penjara. Satu kali kokonya pernah bilang kepada dia, minta dia untuk kembali dan bertobat. Dia tanya, koko sendiri bagaimana? Kokonya bilang, saya sudah terlambat, kamu saja sudah balik lagi. Jangan terus hidup begini. Tetapi kemudian kokonya terlibat hutang. Maka untuk menolong kokonya itu, dia kembali jualan heroin lagi. Dan makin lama makin besar. Tahun 1995, dia tertangkap dengan heroin yang besar. Dan ancamannya adalah hukuman mati. Tetapi Tuhan kemudian menyelamatkan dia dari hukuman mati. Dia dihukum 22 tahun. Dan 15 kali cambuk. Itu artinya kalau dia berkelakuan baik, paling cepat dia bisa bebas setelah 15 tahun. Tahun depannya, di dalam penjara, dia mendengar kokoknya tertangkap, juga dengan heroin. Dan kokoknya dihukum mati. Dia katakan waktu itu di dalam sel isolasi, dia sangat depresi. Dia tidak bisa ketemu kokoknya lagi. Dia tidak mungkin bertemu mamanya lagi. Dan dia berpikir untuk bunuh diri. Tapi waktu itu adalah bulan Desember. Beberapa gereja mengadakan Christmas Carol ke penjara. Mereka kemudian menyanyikan lagu Amazing Grace. Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Sungguh besar anugerahnya. Betapa manisnya kalimat itu yang menyelamatkan orang celaka seperti aku. Dan dia menangis. Dia menangis terus mendengar lagu itu. Dan itu menjadi titik balik di dalam hidupnya. Matanya terbuka bahwa hidup itu berarti. Ada banyak hal yang sudah dia buang dalam hidup. Tapi masih ada anugerah Tuhan. Dan dia mulai belajar Alkitab. Dia terus-menerus membaca Alkitab. Lama-kelamaan muncul keinginan di dalam hatinya untuk menjadi hamba Tuhan. Tapi bagaimana mungkin? Dia hanya lulus 6 SD. Maka kemudian dia mulai menetapkan hati. Dia mulai belajar pelajaran anak SMP. Orang datang mengunjungi dia, dia minta buku pelajaran. Dia membuat study club di dalam penjara. Setelah 9 tahun di penjara, dia mendapat izin untuk meneruskan sekolah di penjara. Dan dia berkata dalam 4 tahun, dia menyelesaikan sistem pendidikan Singapura, N level, O level, A level. Itu artinya dia sudah selesai sampai junior college dan dia siap masuk universitas.
Beberapa waktu kemudian, dia bebas. Dan waktu saya bertemu dengan dia ada di Trinity Theological College. Mempersiapkan diri menjadi hamba Tuhan. Saudara, waktu saya mendengar cerita itu, dia baru merayakan ulang tahun. Dan dia berkata dia tidak pernah bayangkan dia bisa masuk ke sekolah teologi. Dari bawah sekali, Tuhan angkat dia. Selama itu dia ada di jalan kematian. Kokohnya terus ada di situ sampai terakhir dan terlambat. Tapi sepanjang jalan, di jalan kematian itu, Tuhan memanggil dia terus dan dia berbelok. Ketika dia taat, dia berbelok. Dan Tuhan beri dia kehidupan. Saudara, kita pilih yang mana? Setiap hari pilihan itu dihadapkan kepada kita. Orang bodoh mana yang akan memilih kematian? Orang bodoh mana yang akan memilih kutuk? Tetapi kita sering jadi orang bodoh itu. Bukan masalah engkau tidak bisa melakukan firman. Musa berkata tidak terlalu susah. Tidak terlalu jauh. Sangat dekat, bahkan ada di hatimu dan ada di mulutmu. Tinggal pilihanmu saja. Kehidupan atau kematian. Pilihlah kehidupan. Mari kita tundukkan kepala. Saudara, mari kita teduh sejenak di hadapan Tuhan dan kita berdoa. Masing-masing berespon kepada firman Tuhan. Tuhan tidak pernah merancangkan kehancuran bagi kita. Sekacau apapun hidup kita, Tuhan selalu memanggil untuk kita kembali. Dia rindu memberkati. Dia rindu menolong. Mari datang kepada Tuhan. Masing-masing berdoa kepada Tuhan. Apa yang saudara rasa Tuhan bicara kepada saudara, responi di dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, untuk apa yang boleh kami baca dan renungkan hari ini. Kiranya firman-Mu terus bicara kepada kami, membawa kami untuk terus belajar hidup mengasihi Tuhan, memilih kehidupan bersama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk apa yang kami nikmati bersama, biarlah tidak berhenti hanya kami mendengar. Tapi Tuhan juga terus bicara dalam hati kami dan menggelisahkan hati kami kalau kami masih terus seringkali memilih berdosa dan melawan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Allah kita adalah Allah yang terus memelihara hidup kita. Mari kita meresponi akan berkat dan kasih Tuhan yang luar biasa. Kita memujikan Tuhan peliharamu. Kita akan memberikan persembahan melalui transfer di rekening gereja atau melalui scan barcode. Jangan takut kesusahan, Tuhan pelihara. Tuhan peliharamu.
anugerahnya melimpah. Tuhan peliharamu. Segala yang kau perlu, Tuhan peliharamu. Kita sungguh-sungguh bersyukur Tuhan kita, Allah yang biar hidup kita. Anugerahnya melimpah, Tuhan peliharamu. Segalanya yang kau perlu, Tuhan peliharamu. Tuhan peliharamu tiap waktu sepanjang hidup. Tuhan peliharamu, Tuhan peliharamu. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan kami. Engkau Allah yang menciptakan kami dan Engkau Allah yang terus memelihara hidup kami dengan berkat-berkat-Mu yang limpah. Bukan hanya berkat rohani yang Kau beri bagi kami, tetapi juga berkat jasmani. Hari ini kami datang dengan penuh ucapan syukur. Kami membawa akan persembahan kami, bagian yang Tuhan beri bagi kami, masing-masing pribadi maupun keluarga. Kami mau persembahkan untuk-Mu Tuhan. Biarlah kiranya persembahan ini sungguh boleh diberkati dan sungguh dapat dipakai dalam pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu. Sehingga semakin banyak orang yang boleh merasakan kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan biarlah bukan hanya kami memberi secara materi, tetapi hati dan hidup kami persembahkan untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, terus berkati gereja-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mendengarkan warta pengembalaan. Shalom jemaat yang dikasih oleh Tuhan, apa kabar kita semua di tempat ini? Tidak terasa akhir tahun 2020 akan kita jelang. Dan saya percaya pemeliharaan Tuhan, kesetiaan Tuhan tidak pernah berkesudahan sampai pada hari ini. Dan di tahun ini juga kita bersyukur bahwa gereja kita akan berulang tahun yang ke-10. Ini merupakan satu hal yang patut kita syukuri, di mana 10 tahun Tuhan telah menyertai dan berkarya dengan begitu luar biasa atas gereja kita. Oleh sebab itu saya mau mengajak Bapak Ibu sekalian untuk ikut memeriahkan ulang tahun yang ke-10 GKI Gading Serpong. Bagaimana caranya? Yaitu dengan memposting foto kita di dalam frame yang bertemakan 10 tahun GKI Gading Serpong Wonderful 10. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian silakan memilih foto yang terbaik untuk kita dapat meriahkan di media sosial dengan frame-frame yang akan diberikan berikut ini. Dan juga jangan lupa masukkan hashtag Wonderful10 untuk memeriahkan 10 tahun bagaimana Tuhan berkarya dengan begitu amat luar biasa di dalam gereja kita ini. Oleh sebab itu, mari bersama-sama kita rayakan ulang tahun yang ke-10 gereja kita GKI Gading Serpong. Saya tidak sabar untuk melihat foto-foto yang cantik-cantik, ganteng-ganteng, yang indah. Bapak Ibu sekalian, mungkin sendiri ataupun bersama dengan keluarga. Mari saat ini kita rayakan bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Bapa di sorga, kami berserah penuh di hadapan-Mu. Kami bersyukur untuk kesempatan pelayanan yang Tuhan berikan bagi kami. Dan kami berdoa ya Tuhan, biarlah sungguh pelayanan yang akan kami lakukan pada hari ini dapat menyenangkan hati Tuhan dan dapat menjadi berkat bagi setiap orang-orang yang ada di Cisauk dan Panongan. Kami berserah penuh Tuhan dalam tangan-Mu. Belum memperbolehkan kami karena mereka tahunya nanti ada ibadah. Karena saya sudah jelaskan bahwa ini bukan gereja. Kita bukan gereja, tapi kalau ada teman-teman datang memang kami ibadah. Bisa berdiri? Ya, biar semangat ya. Kita nyanyi satu lagu, kita bertemu lagi. Sebenarnya cuma mau bawa sedikit sih makanan gitu buat teman-teman di sini, buat adik-adik biar bisa kayak Natal, karena kita juga udah dekat nih ya Natal. Jadi puji Tuhan ya, semua sehat-sehat ya. Amin. Terima kasih juga kunjungan. Iya. Yang masih dalam pergumulan, yang belum terjawab, tempat tetap yang belum punya, itu yang menjadi beban pergumulan kami. Iya, ini masih status sewa. Kita berdoa menanti waktunya Tuhan. Kalau sudah waktunya Tuhan, pasti bisa terjawab. Oh Pak, Merry Christmas ya. Tuhan berkati. Dari Kaleb. Merry Christmas, Bu Mega ya, Tuhan berkati dari Kaleb Bu. Yuk sehat selalu ya, Bu Mega. Minggu. Iya, Pak Minggu ya. Sentan Kuailo ya. Oma. Ya sehat selalu ya. Tuhan berkati. Amin. Ya, saya mengajak kita juga untuk terus menyiapkan hati di dalam bulan ini. Minggu ini sudah memasuki minggu yang ketiga, minggu Advent yang ketiga. Hari ini kita dengar firman Tuhan, pilihlah kehidupan, jangan pilih kematian. Tuhan
mengingatkan kita terus supaya kita pilih kehidupan. Sekalipun memang kita sering salah. Tadi kita juga sudah mendengar berita anugerah bahwa selalu Tuhan berikan kesempatan anugerah bagi kita. Ya, ketika kita sudah salah jalan supaya kita bisa kembali di dalam kasih-Nya, dalam pemeliharaannya. Terima kasih buat Pendeta Jeffrey yang sudah boleh membagikan firman Tuhan. Saudara, kita sudah sampai di tanggal 13 Desember hari ini. Kita bersyukur untuk beberapa ibadah Natal yang sudah boleh kita laksanakan. Ada Natal persekutuan kelompok kecil, ya, yang hampir semua sudah melaksanakan dalam minggu ini, ya, baik hari Jumat maupun hari Sabtu. Juga kemarin Natal Remaja Pemuda, juga ulang tahun Komisi Wanita, dan hari ini juga ada Natal anak-anak sekolah minggu. Ya, saya mengajak seluruh orang tua dorong dan dampingi anak-anak untuk bisa melalui YouTube beribadah secara online untuk Natal sekolah minggu hari ini. Nah, saudara, juga perlu saya sampaikan mengenai persembahan Natal kita. Jadi dari pelayanan sosial kedua tempat, jadi ada feedback dan kita majelis memutuskan untuk kita memberikan dukungan kepada salah satu tempat yang kemarin sudah didatangi untuk dilayani, yaitu Yayasannya Terbit Kasih Bangsa yang ada di Panongan. Mereka bergumul untuk tempat, ya. Jadi tadi ada cuplikan bahwa mereka percaya kalau sudah waktu Tuhan, ya Tuhan akan berikan pertolongan dan berkat. Nah, kita mau juga turut berbagian di dalam berkat dan waktu Tuhan itu untuk mereka. Jadi kita memutuskan juga untuk mendukung untuk kebutuhan mereka, akan sewa tempat mereka yang akan berakhir bulan Desember ini. Ya, jadi mari ini juga kesempatan yang baik di akhir tahun kita juga mau bersyukur kepada Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan. Ya, kalau saudara mau mendukung untuk persembahan Natal, saudara berikan persembahan Natal. Kalau saudara melalui transfer, saudara berikan berita, ya, Natal 2020, ya, di kolom berita. Baik, demikian yang bisa disampaikan. Diingatkan untuk Bapak Ibu jemaat yang belum mengambil lilin, silakan saudara bisa ambil di jam dan waktu kerja di tata usaha. Ya, kalau saudara tidak bisa langsung ambil, saudara juga mungkin bisa minta bantuan orang lain untuk mengambilkannya, karena tanggal 24 Desember kita akan ada terang lilin, ya, walaupun beribadah di rumah masing-masing, biarlah hati kita dan suasana itu juga tetap, ya, kita boleh rasakan, ya, melalui terang lilin. Jadi silakan untuk bisa mengambilnya, ya, panitia sudah menyiapkannya. Ya, demikian. Saudara, minggu depan juga salah seorang jemaat kita, ya, Stefanus dan Elis akan melangsungkan pemberkatan nikah, tetapi memang mereka diberkatinya di GKY Kuta Bali. Ya, kita juga berikan ucapan selamat dan dukungan doa untuk mereka, ya, supaya Tuhan juga memimpin, ya, semua dengan baik. Demikian juga kita ucapkan selamat untuk keluarga Pak Handi, Ibu Yulia, ya, untuk kelahiran Jaden Emmanuel Arten, ya, pada tanggal 6 Desember, ya. Tuhan memberkati keluarga ini. Ada satu berita duka, almarhum Bapak Yahya Wahidin, ya, ini papa dari Ibu Cynthia, papa mertua dari Bapak Hendra, ya, telah meninggal dunia kemarin pada hari Minggu dan sudah dimakamkan pada hari Senin, ya. Tuhan memberi penghiburan, kekuatan kepada seluruh keluarga yang ditinggalkan. Ya, baik, kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita akhiri ibadah ini, tapi sebelumnya kita mau sama-sama satu hati dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau berdoa di akhir ibadah ini, Tuhan, memohon kepadamu supaya kami semua juga, Tuhan, pimpin dalam bulan ini menyambut Natal. Kami sungguh boleh kembali diingatkan oleh firman Tuhan. Dan kami sungguh menemukan makna Natal yang sejati melalui setiap rangkaian ibadah yang boleh kami ikuti. Natal tidak sekedar satu seremoni belaka, tetapi sungguh, ya Tuhan, biar ini juga menjadi momen
kami kembali boleh mengalami pembaharuan iman, pembaharuan kerohanian. Di tengah-tengah pandemi yang berkepanjangan ini, biar kami kembali boleh menemukan pengharapan yang sejati, pengharapan dan sukacita yang sejati di dalam Yesus Kristus. Tuhan, kami berdoa untuk segala persiapan-persiapan seluruh gereja Tuhan yang ada di dunia di dalam menyambut Natal pada tahun yang penuh dengan keprihatinan ini. Tuhan beserta, Tuhan memberkati. Kami menyerahkan ya Tuhan juga untuk kondisi bangsa kami Indonesia. Segala sesuatu yang ada di tengah-tengah bangsa ini, Tuhan Engkau mengetahui, dan bukan itu saja, Engkau juga yang berdaulat atasnya. Kami menyerahkan pemerintahan kami di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi ke dalam tangan Tuhan yang terus memimpin, kiranya menguatkan, menopang untuk segala hal yang baik yang harus dilakukan. Tuhan sertai, Tuhan berkati pemerintah dan bangsa kami. Inilah doa permohonan kami, kiranya Tuhan mendengar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita pujikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Jemaat Tuhan, arahkan hatimu kepadanya dan terimalah berkatnya. Kiranya anugerah dan kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera, sukacita dari Tuhan Yesus Kristus, tuntunan penyertaan pimpinan dari Allah Roh Kudus beserta dengan saudara semua hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, ibadah selesai, Tuhan memberkati. Doa teduh. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apa kabar kita semua di tempat ini? Tidak terasa akhir tahun 2020 akan kita jelang. Dan saya percaya pemeliharaan Tuhan, kesetiaan Tuhan tidak pernah berkesudahan sampai pada hari ini. Dan di tahun ini juga kita bersyukur bahwa gereja kita akan berulang tahun yang ke-10.
Ini merupakan satu hal yang patut kita syukuri, di mana 10 tahun Tuhan telah menyertai dan berkarya dengan begitu luar biasa atas gereja kita. Oleh sebab itu, saya mau mengajak Bapak Ibu sekalian untuk ikut memeriahkan ulang tahun yang ke-10 GKI Gading Serpong. Bagaimana caranya? Yaitu dengan memposting foto kita di dalam frame yang bertemakan 10 tahun GKI Gading Serpong Wonderful 10. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, silakan memilih foto yang terbaik untuk kita dapat meriahkan di media sosial dengan frame-frame yang akan diberikan berikut ini. Dan juga jangan lupa masukkan hashtag Wonderful10 untuk memeriahkan 10 tahun bagaimana Tuhan berkarya dengan begitu amat luar biasa di dalam gereja kita ini. Oleh sebab itu, mari bersama-sama kita rayakan ulang tahun yang ke-10 gereja kita, GKI Gading Serpong. Saya tidak sabar untuk melihat foto-foto yang cantik-cantik, ganteng-ganteng, yang indah. Bapak Ibu sekalian, mungkin sendiri ataupun bersama dengan keluarga. Mari saat ini kita rayakan bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.